Yo bre, selamat datang di The Movie. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita yang berjudul Jurassic World. Sebuah film fiksi ilmiah dari Amerika Serikat yang disutradarai oleh Colin Trevorrow yang dirilis pada tanggal 10 Juni 2015. Film ini mengisahkan petualangan kakak beradik yang mengunjungi sebuah taman dinosaurus. Bagaimana kisah kelanjutan kakak beradik ini? Mari kita simak alur ceritanya bre. Film dibuka dengan diperlihatkan dua ekor dinosaurus yang menetas dari dalam telurnya. Scene berpindah ke sebuah tempat. Terlihat seorang laki-laki yang bernama Zack dan adiknya yang bernama Gray. Mereka berencana akan liburan Natal ke Jurassic World, sebuah taman dinosaurus berfungsi penuh yang berlokasi di Isla Nublar. Dengan diantar kedua orang tuanya yang bernama Scott dan Karen. Mereka sangat sibuk, maka dari itu mereka tidak bisa ikut. Karen menitipkan anaknya kepada saudara perempuannya yang bernama Claire. Dia merupakan manajer operasional Taman Jurassic World. Singkat cerita, Zack dan Gray tiba di Costa Rica. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya menuju pulau menggunakan sebuah kapal. Sesampainya di Isla Nublar, mereka dijemput oleh seorang wanita yang bernama Zara. Ia adalah asisten pribadi Claire. Akhirnya Zack dan Gray pun sampai di Jurassic World, dan mereka diberikan akses VIP. Hal, Jim, Erica, and I am Claire. Welcome to Jurassic World. Sementara di tempat lain, Claire terlihat sibuk meyakinkan para investor yang sedang melakukan kunjungan. Untuk meyakinkan para investor tersebut, Claire kemudian memperkenalkan dinosaurus Hybridra yang dimodifikasi secara genetik yang diberi nama Indominus Rex. Claire yakin kalau dinosaurus ini akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan mereka. Tiba-tiba seseorang muncul dan berkata bahwa Indominus Rex tidak dikembangkan melainkan dirancang, dan hewan tersebut ukurannya akan melebihi ukuran dari T-Rex. Orang tersebut adalah Dr. Henry Wu. Kita kembali ke Zack dan Gray yang terlihat sedang memasuki ruang inovasi, di mana itu adalah ruangan untuk para pengunjung belajar memahami tentang para dinosaurus. Saat itu juga mereka berdua bertemu dengan Claire. Di situ Claire mengatakan kalau saat ini ia tak bisa menemani mereka berdua berkeliling Taman Jurassic World. Tapi Claire berjanji untuk bertemu mereka pada saat makan malam nanti dan mereka akan bersama-sama di hari berikutnya. That's gonna be cool, right? Claire meminta Zara untuk terus menemani mereka berdua sampai semua tugas Claire selesai. Very good care of them, okay? Yeah. Kemudian Claire dijemput oleh Simon Masrani, pemilik Taman Jurassic World dan kepala Masrani Corporation, untuk berkunjung ke kandang dinosaurus baru mereka yaitu Indominus Rex. Focus on the controls. The key to it. Sesampainya di kandang Indominus Rex, mereka langsung menuju ke ruang penjaga untuk memberi detail tentang makhluk hibrida tersebut. Claire mengatakan kalau Indominus Rex awalnya diciptakan 2 ekor, akan tetapi yang satunya lagi harus mati karena dimangsa oleh saudaranya sendiri. Simon sangat terkesan dengan dinosaurus barunya, namun sebenarnya dia sangat khawatir dengan sistem keamanan kandang tersebut. Di situ, dia menyarankan Claire untuk menemui seseorang yang bernama Owen Grady, agar memeriksa kandang itu dan mencari bagian yang mungkin terlewat oleh para insinyur ketika membuat kandang tersebut. Owen Grady, seorang mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat yang sekarang bekerja di Jurassic World, dengan mempelajari perilaku 4 Velociraptor. Keempat raptor itu bernama Charlie, Echo, Delta, dan Blue. Saat itu, Owen terlihat sedang melatih para raptor untuk mengikuti beberapa perintahnya, dan Owen ini digambarkan sebagai alpha atau pemimpin dari kelompok raptor tersebut.
I was starting to think I hired the wrong guys, but damn, you got a meeting at... Setelah melatih para raptornya, Owen kemudian didatangi oleh seseorang yang bernama Victor Hoskin. Dia adalah pemimpin divisi keamanan InGen. Hoskin berpikir kalau raptor bisa menunjukkan sebuah potensi yang bisa diaplikasikan sebagai senjata bernyawa militer. Namun Owen tidak setuju dengan hal itu, karena pada dasarnya, para raptor tidak bisa berkomunikasi dengan sempurna terhadap manusia. Di tengah-tengah obrolan mereka, terjadi sebuah insiden di kandang raptor itu, di mana seekor babi tiba-tiba terlepas. Di saat yang bersamaan, salah seorang pekerja terlihat mencoba menangkap babi tersebut. Namun ia malah terjatuh ke dalam kandang. Beruntung, Owen dengan cepat masuk ke dalam kandang dan mencoba menjinakkan para raptor. Okay, good. Hey, what did I just say? Lalu pekerja itu langsung ditarik oleh Barry, dan Owen juga berhasil meloloskan diri dari serangan para raptor tersebut. Karena insiden itu, akhirnya menunjukkan bahwa raptor adalah hewan liar yang tidak mudah untuk dijinakkan. Sementara itu, Zack dan Gray berusaha kabur dari pengawasan Zara karena mereka merasa tidak nyaman. Scatter. What? Go, run. Go. Claire akhirnya bertemu dengan Owen di pondoknya dan meminta bantuannya untuk mengevaluasi kandang Indominus Rex. You might want to change your shirt. Setelah lama mengobrol, akhirnya Owen setuju untuk memeriksa kandang tersebut. Di tempat lain, Zack dan Gray terlihat sedang menyaksikan sebuah pertunjukan dari seekor Mosasaurus. Kita kembali ke Owen dan Claire yang sudah tiba di kandang Indominus Rex. Claire menjelaskan bahwa Indominus Rex dirancang dari inti genetika yang berasal dari T-Rex dan sisa unsur genetika lainnya yang masih dirahasiakan. Lalu Claire mencoba memberi makan. Namun hewan tersebut tidak menampakkan diri. Ia pun menyuruh petugas untuk mengecek titik koordinat hewan tersebut dengan alat pendeteksi suhu panas. Namun, Indominus Rex tidak terdeteksi di kandang tersebut. Owen kemudian melihat beberapa bekas cakaran di dinding. Mereka pun menyimpulkan bahwa hewan itu telah melarikan diri dengan memanjat. Containment. Put ACU on alert. This is not a drill. Claire langsung bergegas menuju ke pusat ruang kontrol untuk mengetahui lebih pasti keberadaan Indominus Rex. Karena di dalam hewan itu terdapat sebuah alat pelacak. Owen bersama dua orang pekerja kemudian masuk ke dalam kandang untuk menyelidiki bekas cakarannya. Really think she could have climbed out? Depends. Sedangkan di ruang kontrol, dua orang yang bernama Laurie dan Vivian memberitahu Claire bahwa Indominus Rex ternyata masih berada di dalam kandang. No, that's impossible. I was just there. Claire, Owen dan dua pekerja kemudian diberitahu kalau hewan itu ternyata masih di dalam kandang bersama mereka. Medical evidence control. You need to evacuate the container. Owen dan dua pekerja kandang yang panik kemudian mencoba melarikan diri. Tapi tiba-tiba Indominus Rex muncul, tepat di depan mereka. Hewan itu kemudian memangsa salah satu pekerja. Satu petugas membuka gerbang utama kandang dan mencoba menutupnya kembali. Namun Indominus Rex mampu menerobos gerbang yang belum tertutup sempurna. Owen yang berhasil lolos bersembunyi di bawah sebuah kendaraan dan petugas tadi bersembunyi di depan mobil. Di situ, dia melihat petugas yang dimangsa oleh hewan itu. Setelah melihat hal itu, Owen kemudian memotong selang bensin dan melumuri bensin ke seluruh tubuhnya dengan maksud untuk menutupi aroma tubuh. Dengan idenya itu, Owen berhasil selamat dari predator tersebut. Setelah kejadian itu, Claire yang berada di ruang kontrol kemudian mengirim satu regu pasukan untuk menangkap Indominus Rex. Saat itu juga Owen datang. Di situ dia marah-marah dan mengatakan bagaimana hewan itu bisa lolos dari alat pendeteksi suhu tubuh. Ia meminta Simon untuk membunuh hewan itu, namun Simon menolak karena menurut Simon, Indominus Rex masih terlalu berharga untuk dibunuh.
Kemudian, para pasukan yang dikirim tadi akhirnya tiba di titik di mana Indominus Rex berada. Regu pasukan itu dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Katashi Hamada. Kemudian, Hamada menemukan daging dan alat pelacak yang terlepas dari tubuh Indominus Rex. Ternyata, hewan tersebut masih mengingat di mana alat pelacak itu ditanamkan di tubuhnya. Lalu, secara tiba-tiba Indominus Rex muncul dari pepohonan setelah sebelumnya dia berkamuflase. Indominus Rex kemudian langsung menyerang pasukan itu dan membunuh Hamada beserta sebagian besar pasukannya. Claire yang melihat hal itu kemudian memilih untuk menutup wisata yang berada di wilayah utara. Lalu Owen meminta Simon untuk segera mengevakuasi pulau itu. Karena kejadian tadi, Simon kemudian menemui kepala ilmuwan yang bertanggung jawab atas penciptaan Indominus Rex, yaitu Dr. Henry Wu. Di situ, Dr. Henry Wu mengatakan kalau gen ikan sotong telah ditambahkan dalam unsur genetika Indominus Rex yang berfungsi untuk mempercepat laju pertumbuhannya. Dan itulah yang menjelaskan kenapa hewan tersebut bisa berkamuflase. Tidak cuma itu, Dr. Henry Wu juga memberikan DNA katak pohon yang bisa bertahan di iklim tropis. Dan hal ini yang membuat Indominus Rex bisa lolos dari pendeteksi suhu tubuh. Sementara itu, Zack dan Gray berada di sebuah wahana yang bernama Gyrosphere. Dengan wahana ini, mereka bisa menjelajahi lembah dan melihat lebih dekat para dinosaurus yang berkeliaran. Baru saja mereka berangkat, tiba-tiba sebuah panggilan darurat berbunyi dan mengatakan bahwa wahana akan ditutup. Namun, kakak beradik ini malah mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan wahananya. Claire yang khawatir dengan keponakannya kemudian menghubungi Zack. Akan tetapi, Zack tidak bisa mendengar suara Claire dengan jelas karena sinyalnya terganggu. Claire lalu mencoba melacak keberadaan keponakannya dan mengetahui bahwa Zack dan Gray berada di sebuah lembah. Setelah itu, Claire menemui Owen dan meminta bantuannya untuk mencari keponakannya yang berada di lembah. Kembali lagi ke Zack dan Gray, mereka melihat gerbang pembatas yang telah dibiarkan terbuka. Dengan rasa penasarannya, Zack dan Gray mencoba keluar dari jalur wahana. Saat di hutan, mereka melihat sekelompok Ankylosaurus yang sedang berkumpul. Tapi tiba-tiba Indominus Rex muncul dari belakang dan kemudian menyerang Gyrosphere yang dinaiki mereka. Indominus Rex juga menyerang dan membunuh Ankylosaurus. Setelah membunuh Ankylosaurus, Indominus Rex kembali menyerang Zack dan Gray, di mana Gyrosphere mereka pecah, akan tetapi mereka berhasil lolos dan langsung melarikan diri. Mereka melarikan diri ke arah air terjun dan kemudian melompat sebelum Indominus Rex memangsa mereka. Di tempat lain, Claire dan Owen yang sedang mencari keponakannya di lembah menemukan dinosaurus yang tergeletak dan sekarat. Tidak hanya satu, ada beberapa dinosaurus yang dibunuh oleh Indominus Rex. Owen menyimpulkan ternyata hewan tersebut membunuh hanya untuk bersenang-senang. Setelah melakukan pencarian lebih dalam, mereka menemukan Gyrosphere Zack dan Gray yang hancur, lalu menemukan jejak kaki mereka, yang dapat dipastikan Zack dan Gray masih hidup. Zack dan Gray menemukan sebuah tempat yang merupakan pusat pengunjung Taman Jurassic Park yang lama, yang ada di film pertama. Di situ mereka menemukan sebuah Jeep Jurassic Park yang sudah tua dan mereka berniat untuk memperbaiki Jeep tersebut. Di lain tempat, Victor Hoskin menemui Simon. Ia meminta Simon untuk melepaskan para raptor, dengan tujuan para raptor dapat membantu melawan Indominus Rex. Namun Simon menolak dan memilih membunuh Indominus Rex dengan senjata berat. Kembali ke Zack dan Gray yang berhasil membuat Jeep tersebut menyala. Dengan mengendarai Jeep itu, mereka memutuskan pergi ke pusat taman. Saat mereka pergi, Claire dan Owen mendengar suara Jeep yang dikendarai mereka. Kemudian, Claire dan Owen langsung menghampiri tempat tersebut. Owen juga menemukan Jeep lain dan mencoba untuk memperbaiki Jeep tersebut. Tetapi baru saja mau memperbaiki, tiba-tiba Indominus Rex muncul dan menyerang mereka.
Mereka berdua dikejar-kejar dan hampir tidak bisa melarikan diri. Akan tetapi, perhatian hewan itu menjadi terganggu oleh sebuah helikopter yang melintas di atasnya. Helikopter itu dikendalikan oleh Simon yang telah melengkapi helikopternya dengan 2 petugas dan sebuah senjata berat. Saat mengetahui Indominus Rex menuju kandang burung, Simon dan petugas langsung menembakinya. Namun Indominus Rex berhasil menerobos kandang burung dengan memecahkan kacanya, sehingga menyebabkan burung-burung itu melarikan diri. Para Pterosaurus itu langsung menyerang helikopter yang dikendalikan oleh Simon, lalu menyebabkan helikopter itu terjatuh dan meledak. Ketika Zack dan Gray berhasil sampai di tembok perbatasan bagian utara, mereka melihat bahwa segerombolan Pterosaurus mengikuti mereka. Para burung besar itu langsung menuju ke pusat taman, di mana semua orang berkumpul di sana. Setelah tiba di pusat taman, burung-burung itu langsung menyerang orang-orang satu persatu, hingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Saat Zara berhasil menemukan Zack dan Gray, satu Pterosaurus langsung menculiknya, yang membuat dia terjatuh ke dalam air, yang dimana itu adalah kandang Mosasaurus. Dan Mosasaurus langsung muncul lalu memakan Zara, beserta Pterosaurus yang menculiknya. Claire dan Owen tiba di tempat itu bersama para petugas dan mulai menembak satu persatu burung tersebut. Di situ Owen tiba-tiba diserang oleh seekor Pterosaurus, tetapi dengan sigap, Claire berhasil menyelamatkan Owen. Dan pada akhirnya, Claire dapat bertemu dengan Zack dan Gray yang juga berhasil selamat. Pemimpin keamanan InGen, yaitu Hoskin, akhirnya mengambil kendali atas taman itu setelah kematian Simon. Hoskin berencana untuk melepaskan para raptor untuk mengalahkan Indominus Rex. Owen kemudian bertemu dengan Hoskin. Meskipun Owen pada awalnya menolak, akhirnya dia pun setuju dengan rencana itu. Owen pun kemudian mengatur strategi dengan beberapa pasukan InGen. Setelah selesai, Owen lalu memberikan potongan daging milik Indominus Rex kepada para raptor untuk dapat mencium bau dari Indominus Rex. Kemudian mereka melepaskan para raptor itu, dan Owen beserta pasukan InGen mengikuti mereka ke dalam hutan. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan titik lokasi Indominus Rex. Namun hal aneh terjadi ketika Indominus Rex muncul. Para raptor itu tidak langsung menyerang Indominus Rex, tetapi mereka malah melakukan komunikasi. Di sini Owen menyadari kalau Indominus Rex juga dibuat dengan menggunakan DNA dari Velociraptor, dan sekarang Indominus Rex menjadi alpanya. Hoskin langsung memerintahkan pasukannya untuk segera menembak hewan itu. Akibat dari serangan itu, membuat Indominus Rex kabur meninggalkan tempat itu. Para raptor itu kemudian mulai memangsa para pasukan InGen satu persatu. Saat itu juga Owen menemukan raptornya yang bernama Charlie, yang sedang memangsa salah satu pasukan InGen. Akan tetapi Charlie terbunuh oleh sebuah serangan roket. Barry yang bersama Owen berusaha bersembunyi di sebuah lubang kayu, di mana raptor yang bernama Blue mencoba untuk memangsanya. Tetapi dengan cepat Owen mengalihkan perhatiannya dan memancing Blue untuk mengejarnya. Di tempat lain, Claire beserta keponakannya sedang menunggu di dalam kendaraan, lalu diserang oleh para raptor. Claire yang ketakutan langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Kemudian Owen datang, mereka memutuskan kembali ke pusat pengunjung. Sementara para raptor berhenti mengejar Claire karena dapat panggilan dari alpha baru mereka. Sesampainya di pusat pengunjung, Owen, Claire, dan keponakannya berencana menuju ke ruang kendali. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat ruang laboratorium yang sudah sepi. Ternyata para ilmuwan beserta stafnya sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Lalu mereka bertemu dengan Hoskin di laboratorium itu, yang juga berusaha untuk mengungsi. Kemudian Hoskin menjelaskan bahwa dia dan Dr. Henry Wu sudah secara diam-diam bekerja sama untuk membuat Indominus Rex. Mereka juga akan membuat Indominus Rex lebih sempurna lagi, yaitu dengan cara membuat ukurannya yang kecil. Di mana dengan ukurannya seperti itu akan bisa digunakan sebagai senjata militer dan bukan sebagai hewan pertunjukan. Tiba-tiba raptor yang bernama Delta muncul dan langsung memojokkan Hoskin.
Haskin yang panik mencoba untuk menenangkan Delta, tetapi usahanya tersebut tidak berhasil dan dia dimangsa oleh Delta. Melihat kejadian itu, mereka berempat kemudian melarikan diri. Namun saat di depan, mereka dihadang oleh ketiga raptor. Di situ Owen mencoba menenangkan salah satu raptornya yang bernama Blue. Dan akhirnya Owen berhasil membangun kembali hubungan antara ketiga raptornya. Di saat itu juga Indominus Rex muncul, dan para raptor itu memilih untuk berpihak pada Owen, dan terjadilah pertarungan antara para raptor dan Indominus Rex. Dalam pertarungan, Delta dan Echo terbunuh, sedangkan Blue pingsan. Karena pertarungan tersebut tidak seimbang, Claire kemudian mempunyai sebuah ide. Sambil berlari, Claire menghubungi Lowry yang berada di ruang kendali dan meminta untuk membuka kandang 9. Ternyata kandang itu adalah kandang T-Rex. Claire kemudian langsung memancing T-Rex itu bertarung dengan Indominus Rex. Setelah kedua raptor itu bertemu, akhirnya mereka bertarung. Indominus Rex yang sedikit lebih kuat berhasil menggigit T-Rex dan menjatuhkannya. Saat itu juga Blue datang dan langsung menyerang Indominus Rex. T-Rex mengambil kesempatan ini dan langsung membantu Blue untuk mengalahkan Indominus Rex. Dan kemudian menjatuhkan Indominus Rex ke samping kandang Mosasaurus. Saat Indominus Rex berusaha untuk bangkit, tiba-tiba Mosasaurus muncul dari dalam air dan langsung menerkam Indominus Rex serta menyeretnya ke dalam air. Akhirnya Indominus Rex mati. Setelah itu, Blue dan T-Rex saling bertatapan, kemudian mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, semua orang yang selamat sedang berkumpul di area pengunjung. Di sana, Zack dan Gray akhirnya bertemu kembali dengan kedua orang tua mereka yang datang untuk menjemput mereka. Sedangkan Owen dan Claire memutuskan untuk bersama dan pergi meninggalkan tempat itu. Lalu film ditutup dengan aungan dari seekor T-Rex. Itulah alur cerita dari film Jurassic World. Pesan yang dapat diambil dari film tersebut adalah jangan memelihara Indominus Rex kalau kalian gak mau ribet. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf bre. Thank you udah nonton sampai habis. See you in the next video bre.